Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video tentang cara mengetahui kondisi spool dan pulser di motor roda 3, dimana kita ketahui spool dan pulser adalah pemantik, penghasil, dan penyalur kelistrikan. Intinya dia sebagai penghasil arus kelistrikan. Nah, di video yang lalu ada semacam pengecekan, tapi itu harus mencopot di bagian pulsernya. Bagian ininya harus dicopot, di bagian di dalam itu ketika disentuh-sentuhkan dengan menggunakan lampu. Tapi sekarang ini lebih praktis lagi, lebih mudah dengan menggunakan alat. Saya biasa menggunakan tespen DC. Alatnya ada pula yang memakai multitester atau apometer. Jangan tanya bagaimana cara menggunakan apometer, saya tidak tahu. Nah, kalau cara ini biasa sih saya lakukan ketika mendapatkan trouble kelistrikan di jalan. Ini bro, ini kita cek pulsernya dulu ya. Cek pulsernya ini, kalau bikin alat ini bisa juga bikin saja sendirilah. Kalau mau beli 25.000 saja. Ini 3 arus ini dari spool. Nah, hal yang pertama adalah copot saja satu ini dan diteskan satu persatu ke bagian soket ini, yang pin ini. Ketika di starter atau di kickstarter, apabila disentuhkan ini terus di kickstarter ini menyala, maka sudah dipastikan spoolnya baik. Ketika digas dia semakin tinggi, artinya kondisi spool dalam keadaan oke. Dia pengisian ke akinya juga selama kiproknya oke, arusnya akan terisi dengan baik untuk pengisian ke aki. Kita jajal dulu ya. Sebenarnya untuk arus komponen kelistrikan banyak sekali, kita coba satu persatu saja dulu. Jangan lupa dikontakkan dulu. Nih masuk gigi bro. Oke, kita jajal. Nih, kondisinya menyala. Satu lagi menyala semua, berarti dalam keadaan semuanya oke. Full dalam keadaan oke. Lanjut lagi kita ke pulsernya. Pulser 2 kabel ini copot dulu salah satu bagiannya.
mudah-mudahan bisa jadi ini nih, kalau ketika mendapat trouble tidak terlalu bingung. Kalau sudah tahu caranya, minimal berusaha dulu lah sebelum kita membawa ke ahli tukang servisnya, bengkel langganan Anda semua. Oke, ini biasa di sini, terus seperti tadi ya, disambungkan ke sini kemudian engkol. Kalau menyala dia listrik, berarti di kelistrikan oke. Pulser dalam keadaan oke. Oke, menyala semuanya. Pusar dan spool dalam keadaan oke. Selanjutnya komponen kelistrikan yang lain adalah CDI. Kalau CDI kita harus disambungkan lagi, karena untuk mengetes CDI semuanya harus terkoneksi. Nah, ketika memasukkan ini harus benar-benar kencang, bro. Soalnya ini juga ada berpengaruh nih, ketika akan memasukkan ini ke tidak kencang, dia soketnya, pinnya akan mundur sendiri. Akibatnya pengapian tidak menyala. Kita bingung di situ carinya di mana. Sementara ini kan terlihat kondisinya sudah tersambung. Ini harus kencang, bro. Soalnya saya juga pernah dulu semuanya oke tapi pengapian tidak keluar. Ini gejalanya di sini, soket sini dia tidak kencang. Nah, pin itunya tidak nyantel ya. Akibatnya ketika ditekankan dia mundur, tidak menyambung ke sini. Itu juga dapat menjadikan masalah. Masukkan lagi. Nah, untuk bagian CDI kita kita hasil ke pinalnya dulu, ke pinal di sini, bro. Ke pinalnya Nah, kalau ini menyala, ini berarti ada arus keluar dari CDI masuk ke sini, ke coil. Kalau di sini keluar menyala. Nah, kalau ini pastikan juga dari kunci kontaknya, dari kunci kontak yang di sini yang warna hitam, kabel ini harus terkoneksi. Nah, dia menyala, artinya kunci kontak dari kabel hitam dan kabel merah dari aki ini tersambung. Ini akan menyala di sini. Berarti ya hasil finalnya kita ke bagian pulser. Pulser. Apa ini? Coil. Nah, kalau hasil finalnya ke coil ini.
Kalau menyala sih berarti oke. Kalau keluar percikan api di sini, ini juga bisa digunakan dengan disentuhkan ke positif aki, disertai dengan gas pen DC, ya akan menyala juga bro. Ketika ini dimasukkan ke sini, disentuhkan, ada percikan menyala. Tandanya semua komponen kelistrikan oke. Oke, hanya sebatas itu, hanya seperti itu ya. Mencela-mencela juga, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.